Malam itu takbir menggema. Pertanda esok adalah hari raya Idul Fitri. Terlihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat sibuk membagikan gandum dan kurma, ditemani istri tercintanya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Sayyidina Ali juga menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Lalu Sayyidina Ali memanggul karung gandum itu, sementara mengikuti di belakangnya istrinya, sembari menuntun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni dari rumah satu ke rumah lainnya. Gandum dan kurma telah habis, dan mereka pun kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, tibalah hari bahagia di mana setiap muslim bergembira menyambutnya setelah sebulan lamanya berpuasa. Keluarga Sayyidina Ali sholat Idul Fitri berjamaah dengan kusuknya dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah Id selesai, keluarga Sayyidina Ali pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri, terutama Hasan dan Husain kecil. Mereka riang gembira. Sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ibnu Rafi'i bermaksud untuk bersilaturahmi dan mengucapkan Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali. Sampai di depan pintu rumah, Ibnu Rafi'i mencium bau yang tidak sedap. Dan tanpa sengaja, ia melihat apa yang dimakan oleh keluarga Sayyidina Ali. Dia tertegun, kaku, dan kaget. Keluarga kecil Sayyidina Ali termasuk Hasan dan Husain yang masih balita ternyata memakan gandum basi berbau tengik tanpa mentega, yang baunya tercium oleh Ibnu Rafi'i. Tak terasa, air mata menetes di pipi Ibnu Rafi'i. Tubuhnya lemas melihat anak kesayangan Nabi besar Muhammad memakan gandum yang sudah basi. Lalu Ibnu Rafi'i berbalik arah ingin segera menemui Rasulullah. Ia pun bergegas berlari ringan sambil terisak tangis menghadap Rasulullah. Sesampainya tiba di depan Rasulullah, Ibnu Rafi'i berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda," ujar Ibnu Rafi'i sambil terbata-bata. "Ada apa wahai sahabatku?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Tengoklah ke rumah putri tercintamu wahai baginda, ya Rasulullah. Tengoklah cucu baginda Hasan dan Husain." "Kenapa keluargaku?" Nabi Muhammad mulai gelisah. "Tengoklah sendiri baginda. Saya tidak kuasa mengatakan semuanya." Rasulullah pun bergegas menuju rumah Fatimah. Tiba di teras rumah, Rasulullah melihat tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali bersenda gurau dengan kedua putranya, Hasan dan Husain, sembari memakan gandum basi tersebut. Mata Rasulullah pun berlinang. Beliau menangis melihat keluarga putri tercinta dan 2 cucunya yang hanya makan gandum basi di hari raya Idul Fitri. Di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan makanan yang paling lezat, di saat itu pula keluarga Sayyidina Ali memakan gandum yang sudah bau tengik. Padahal sebelumnya, persediaan gandum baru dan bersih melimpah di rumah Sayyidina Ali. Tapi, Sayyidina Ali lebih memilih memberikannya pada fakir miskin. Namun keluarga Sayyidina Ali masih penuh tawa bahagia, meskipun hanya dengan makan gandum yang baunya tercium tidak sedap. Rasulullah menangis sambil berucap, "Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah. Di hari Idul Fitri keluargaku rela makan gandum yang basi. Mereka mengutamakan kaum fakir dan miskin, ya Allah. Mereka mencintai kaum fukara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma isyad, saksikanlah ya Allah, saksikanlah." Bibi Rasulullah berbisik sangat lembut. Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah, sang ayah sedang berdiri tegak.
Duhai ayahanda, ada apa gerangan ayah menangis? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari, ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, "Surga untukmu, nak, surga untukmu." Ibnu Rafi'i berkata, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah agar tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap Idul Fitri, dan aku pun simpan kisah itu dalam hatiku. Namun, selepas Rasulullah wafat, aku takut dituduh menyembunyikan hadits. Maka, aku ceritakan hal ini agar menjadi pelajaran